Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita, baik itu yang sudah ada di gereja kita ini maupun mengikuti di rumah. Mari kita puji Tuhan, kita angkat pujian kita bernyanyi nomor 462. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami pun damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kita puji Tuhan melalui nyanyian kita nomor 253. Datangkan hatiku dengan
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada hari Pentakosta pertama ini. Tertulis di dalam kitab Mazmur 2, ayatnya yang ke-11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kami, orang yang berduka yang berdosa ini, nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi nomor 699. Sempurna kasih
Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel pada minggu hari ini tertulis pada kitab Yohanes 7 ayatnya 37 sampai dengan ayatnya 39a. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepada Aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sanalah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam bagi kita semua. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian Pentakosta yang pertama, tanggal 5 Juni 2022. Terutama bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan melalui minggu hidup dalam Roh Tuhan. A. Warta umum. Yang pertama, berita nikah. Berita pertama dan kedua akan menerima berkat nikah
Dr. Jabosar Nongguru Hamonangan Panjaitan STMT, putra Bapak Dr. Adusmora Mertua Panjaitan, Ibu Dr. Anda Mariani Natalia L. Boris Regar, MPD, alamat Jalan Sikandi, Komplek Widya Graha 1, Blok EE nomor 1, Jemaat HKBP Rajawali, Resort Rajawali, dengan Dr. Lidang El Masid Boru Siagian, putri Bapak Insinyur Maju Siagian, Ibu Sintua Insinyur Leprida Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Siroja Indah nomor 28 Sektor Pangengoman, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Kamis 9 Juni 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 10 WIB di ruang konseling. Yang kedua, berita kedua, akan menerima berkat nikah Agus Priyono Gultom ST, putri Bapak Sintua Insinyur Hagultom MP, Ibu Rosmida Boru Sormin almarhumah, Inang Diakones Ruslina Boru Tapea, alamat Jalan Sentosa nomor 5 Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Kristina Boru Sagala BBA, putri Bapak Desmond Sagala, Ibu Junita Rismawati Boru Limbong almarhumah, Tincoy Boru Limbong, alamat Jalan Veteran Guro 3 nomor 63 Karawang Timur, Jemaat HKBP Karawang Resort Karawang. Pemberkatan pada hari Jumat 10 Juni 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 11.30 WIB di ruang konseling. Yang kedua, jemaat yang tambah. Pada minggu hari ini 5 Juni 2022 telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga Judika Albert Christian Pangaribuan, Inang Pasca Irama Kristina Boru Pasaribu beserta 2 orang putra pindah dari HKBP Palembang Resort Palembang, tinggal sekarang di Jalan Lembah Raya, Kompleks Lembah Raya, Regensi, Blok A3, Sektor Pengayoman. Yang B, suara koinonia pelayanan. Pada minggu hari ini 5 Juni 2022, Pandita Victor H. Sialahi STHMM Pendeta Resort melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Yang kedua, kegiatan anak sekolah minggu. Minggu hari ini 5 Juni 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1 Batita sampai Balita kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 yang mengikuti ibadah sekolah minggu adalah Horong 2 dan 3 kelas 3 sampai dengan SMP. Kegiatan anak sekolah minggu secara tatap muka, latihan karate dimulai pukul 15 WIB bertempat di Sopana Medmed. Latihan sepak bola dimulai pukul 16.30 WIB. Kegiatan ini dapat diikuti oleh anak-anak sekolah minggu mulai kelas 2 SD sampai dengan SMP. Yang ketiga, pesta Pentakosta turunnya Roh Kudus. Minggu hari ini 5 Juni 2022 pesta Pentakosta yang pertama turunnya Roh Kudus. Senin 6 Juni 2022 pesta Pentakosta yang kedua turunnya Roh Kudus. Kita berkebaktian masuk pukul 10 WIB. Yang keempat, baptisan kudus. Minggu hari ini 5 Juni 2022 pukul 11 WIB diadakan baptisan kudus berjumlah 5 orang, putra 2 orang, putri 3 orang. Minggu hari ini 5 Juni 2022 pukul 17 WIB diadakan baptisan kudus ke dewasa 1 orang putri dari agama yang lain dan peneguhan sidi masuk anggota jemaat HKBP Pekanbaru 5 orang, 3 putra dan 2 putri. Yang kelima, pelantikan panitia tahun kesetiaan HKBP Distrik 22 Riau.
Hari ini Minggu 5 Juni 2022 pukul 10 WIB akan diadakan pelantikan panitia tahun kesehatan 2022 Regional 1, tim advokasi HKBP Distrik 22 Riau, pekerja HIV AIDS dan NAPSA Distrik 22 Riau, Persekutuan Amal Distrik 22 Riau, tempat di HKBP Trinitatis Pasir Putih. Tuhan memberkati acara tersebut. Yang keenam, lansia. Pada hari Selasa 7 Juni 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Yang ketujuh, kebaktian dua sektor di gereja. Pada hari Rabu 7 Juni 2022, ibadah dua sektor diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang kesembilan, pelantikan pengurus seksi dari Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, dan para tahun unit mendukung supporting unit. Minggu 12 Juni 2022 pukul 11 WIB akan diadakan pelantikan dari seksi Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, dan para tahun periode tahun 2022-2024 seksi yang terpilih. Kompen Full-Timer HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin 13 Juni 2022 diadakan Kompen Full-Timer HKBP Distrik 22 Riau di HKBP Tangkerang, Resort Tangkerang, dimulai pukul 10 WIB. D. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 5 Juni sampai 11 Juni 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan, kekuatan, kesabaran. Mengenai warta lainnya, keuangan dapat kita baca pada warta jemaat sesuai dengan yang ada istilah kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi nomor 104 ayat yang pertama dan kedua. Ku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madita salhuna. Alodo pihami perdana amang inang marhubas di Uriata HKBP Resop Pakabaruon. Ulala asatong diboto akka Rosni Uriata nadong dibagasna beribadah tong secara live streaming parhorasam ma dihita salhuna. Hami Ima Padita Dedi Pairli Silaban Sarjana Teologia inang nawalap kami boru siringo-ringo dainang pangitubu boru siregar inang mertua boru papahan ima manginang partina data di tonga-tonga ni persorata di tikyon horas madita saluhna atong adorang sosati tatu jamiton menukut johami tuhamu manginang sarupa dono namohop doh nalas daung saru pada namohop do nalas beda do ini mah parasingan nah ini mah parasingan na manginang namohop do nalas ini mah perbedaan nah. Nak bedakan atong di dia perbedaan nah. Mohop dohot las. Perbedaan na odo manginang. Mohop niroha dohot las niroha. Jadi narohi tatuson amanginang di bagasan las nirohama dang di bagasan atong tertinggal luma di rohana tertinggal luma rohana dia na tertinggal hon na homo hobi tertinggal hom main las nirohaima tajakon hata neribata di perminggota di tikyon atong ngamanginang taparadi marohata firman Tuhan di Minggu Pentakostang yang pertama pada saat ini tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan kami akan membacakan untuk kita semuanya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka
Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Manusia di dalam kehidupannya mustahil tidak memiliki keinginan. Manusia di dalam hidupnya pasti begitu banyak keinginan-keinginan yang ada di dalam hidupnya. Manusia wajar bila mendambakan kekayaan. Manusia wajar bila mendambakan keturunan. Manusia wajar mendambakan kekuasaan. Manusia wajar mendambakan kesuksesan. Tentu semuanya itu akan dicari oleh manusia. Karena apa? Karena manusia menginginkan kebahagiaan selalu di dalam kehidupannya. Karena semua itu manusia menganggap itu semuanya akan memberi kebahagiaan. Sampai di situ semuanya masih wajar. Namun yang menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, ketika keinginan itu menjadi tidak terkendali lagi di dalam kehidupan kita. Ketika keinginan itu tidak terkendali dalam hidup kita, maka disinilah persoalan akan timbul. Mana gabi persoalan di tengah-tengah ni penguluwaton. Orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan menggerakkan kehidupannya, bahwa kehidupannya itu adalah digerakkan oleh Allah, bukan keinginan dia sendiri. Kehidupan kita ini harus digerakkan oleh Roh. Tetapi orang yang tidak hidup di dalam Kristus, yang menggerakkan keinginannya itu adalah dirinya sendiri. Yang menggerakkan keinginannya sendiri adalah bahwa pikirannya sendiri ikoboi dengan segala cara harus dilakukan. Bama asa bui songoni. Ai hagiot ni dagingodo na tetap na taulahon di bagasan penguluaton. Ado te ede. Hei, mana mungkin itu teh? Mana mungkin bojak bortung martahuak ide teh lagu viral sekarang? Iya manginang? Iya ada TV gahamuing? Hei, mana mungkin bojak bortung martahuak. Di dia on we dengan ngarung belaguon. Inilah keinginan daging. Marjoket emak. Himala natotong mian di rohaton. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa Paulus melihat kehidupan orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu seperti jauh panggang dari apinya. Tidak berkenan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kehidupan orang Kristen pada saat itu tidak ada bedanya dengan kehidupan orang Kristen yang tidak Kristen. Kehidupan yang tidak mengenal Kristus, halak naporsia di hutan Rom. Dangadong bedana tu halak nasoporsiai. Banyak orang Kristen pada saat itu
kehidupan mereka selalu dikendalikan oleh keinginan daging mereka sendiri. Kehidupan mereka dikendalikan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Kehidupan mereka dikendalikan oleh hawa nafsu mereka sendiri. Mereka menyebut dirinya pengikut Kristus, tetapi mereka juga menggambarkan yang sesuai dengan tidak percaya kepada Kristus. Hawa nafsu ada, kebejatan ada. Mereka mengikuti hal-hal yang ada di dunia ini. Mereka dikendalikan oleh keinginan mereka sendiri. Dan Paulus memahami ini. Maka untuk itu Paulus menasehati mereka untuk mengembalikan kepercayaan orang mereka itu sendiri. Kepercayaan mereka sendiri bahwa asa menghitung hata ni rebata yang sesuai dengan jalan itu Kristus sendiri. Paulus mengirimkan suratnya, sebuah pengajaran yang benar kepada orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kehidupan orang percaya itu kembali pada hakikatnya yang sesungguhnya. Kembali seperti yang Tuhan inginkan. Maka dalam teks ini sangat jelas ada dua sisi gambaran kehidupan manusia itu sendiri. Sisi yang pertama adalah orang yang hidup di dalam roh-roh keinginannya sendiri, roh-roh kedagingannya, yang hidup di dalam dosanya sendiri. Dan sisi yang kedua adalah orang yang hidup oleh roh Allah, roh Kristus. Ayat 8 jelas dikatakan, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging, mereka akan melakukan sesuka hatinya sendiri. Orang yang hidup di dalam dosanya sendiri, itu tidak akan berkenan kepada Allah. Las bohape hajagota, las bohape hamorota, molo mangulu do hita di bagasan hamorote hagiat ni daging teing. Allah itu tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Las bohape dapat membayari. Allah molo di bagasan, mangulu hita di bagasan hagiat ni dagingi. Tang calon ni debata kita. Kenapa demikian? Karena Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa itu sendiri. Karena Allah tidak menginginkan manusia itu hidup di dalam kedosaannya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kepribadian kita masih hidup di dalam daging? Apakah di dalam kepribadian kita ini, di dalam kehidupan kita ini, yang masih kita cari, yang masih kita kerjakan, yang masih kita lakukan adalah keinginan-keinginan kita sendiri? Mereka duduk di gereja, pikiran mereka ke perusahaan mereka sendiri. Mereka berada di gereja ini sendiri, tetapi pikiran mereka ke pekerjaan mereka sendiri. Mereka mendengar khotbah, tetapi handphone dibawa mengkotak-atik. Inilah orang-orang yang hidup di dalam keinginan itu sendiri. Jika selama ini kehidupan kita demikian, maka sesungguhnya itu tidak akan berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak berkenan lagi kepada Allah, bija barta manginang. Kalau kita lagi tidak berkenan kepada Allah, mabagiata na manguluon. Dan Paulus juga mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh.
Siapakah yang dikatakan di sini kamu? Tetapi kamu, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi kamu orang yang percaya, tetapi kamu orang yang pengikut Kristus, tetapi kamu yang senantiasa berdoa kepada Kristus, tetapi kamu yang sudah ditebus oleh Kristus. Kamu tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi kamu sudah hidup di dalam roh. Karena itu kita sudah hidup di dalam roh. Maka yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yaitu keinginan-keinginan roh. Karena kita sudah hidup di dalam roh Tuhan, di dalam roh Kristus yang telah membangkitkan kita, membuat kita supaya senantiasa percaya kepada Allah. Karena apa? Karena Kristus sudah hidup di dalam kita. Nunga mangulu be debata di bagasan rohaton, molo nunga roh ni debata, todi ni debata, mian di bagasan rohaton. Kalau begitu apa buah dari roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ima perbuini todii. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Labuknya ya teh. Ada yang menginang? Tabune ya teh. Perbuini todii. Ima molumian todini ribata di bagasan rohata. Orang yang percaya, yang hidup di dalam roh Allah, yang hidup di dalam roh kudus, dia tidak lagi melakukan kemunafikan. Orang yang hidup di dalam roh, dia tidak lagi melakukan keangkuhan dan bincang berohana. Alai di paserep rohana, alai di patoru rohana tu dia kata. Dia tidak lagi hidup di dalam kedosaannya. Apakah kita masih hidup di dalam dosa? Apakah kita masih hidup di dalam kedagingan? Apakah kita masih hidup di dalam keangkuhan? Apakah kita masih hidup di dalam kemunafikan? Orang yang hidup di dalam roh tidak lagi melakukan dosa. Tidak ada lagi kemunafikan di dalam kehidupannya. Ketika kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus itu, Pentakosta pada saat ini, maka Roh Kuduslah yang memerintah di dalam hati kita. Dan itu dapat kita rasakan, dan itu dapat kita lakukan, dan itu dapat kita kerjakan di dalam hidup kita, yang segala sesuatunya berkenan di hadapan Allah. Damai sejahtera akan selalu ada ketika roh hidup di dalam kehidupan kita. Todi ni debatai mian di bagasan rohata. Damai sejahtera itu kita terima bukan karena kekayaan kita. Damai sejahtera itu kita terima bukan karena kita kaya. Bukan karena banyak uang, bukan karena pangkat kita, bukan karena pekerjaan kita. Tidak demikian. Tetapi damai sejahtera itu kita terima ketika Roh Kudus yang menggerakkan, yang memerintahkan di dalam kehidupan kita itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita bawa pulang dari khotbah kita pada saat ini? Orang yang hidup dalam roh akan mengerjakan pekerjaan roh itu sendiri. Dia rajin beribadah. Dia rajin menolong orang lain. Dia rajin melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Gimana mengulu di bagasa todui? Napaduahon hidup di dalam roh sekalipun hidupnya dilanda persoalan,
sekalipun hidupnya dilanda tentangan dalam hidup kita, gudang persoalan problem dalam kehidupan, maka dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhannya. Orang yang memelihara roh di dalam hatinya, dia akan menikmati kehidupannya. Menikmati mana pernguluan nih, nobar tulomoni rohani dia kata, sukacita penuh dengan damai sejahtera. Napa duahon, napa tuluhon na mangihut amanginang. Hidup di dalam daging memang lebih enak. Hidup di dalam daging memang lebih nikmat. Hidup di dalam daging juga memang lebih gampang. Sehingga banyak orang susah keluar dari kenikmatan itu sendiri. Banyak orang susah lepas dari hawa nafsu itu sendiri. Banyak orang susah sulit keluar dari hawa nafsu itu sendiri, kekuasaan itu sendiri. Masuk memang gampang ketika kita melakukan keinginan-keinginan daging. Gampang, murah. Tetapi ketika kita ingin keluar, itu sangat sulit. Karena apa? Karena memang selalu ada peluang-peluang untuk melakukan kenikmatan itu sendiri. Selalu ada peluang-peluang untuk melakukan keinginan daging itu sendiri. Maka dalam teks ini, dalam khotbah kita pada saat ini ada 3 keinginan daging. Perbuah ini keinginan daging ini, adong tolu. Yang pertama, keinginan daging itu adalah maut. Jelas dikatakan di sini. Keinginan daging itu adalah maut. Yang kedua, keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Yang ketiga, kehidupan dalam daging itulah tidak mungkin di dalam berkenan kepada Allah. Ingatlah, jika saudara pada saat ini hidup di dalam kedagingan, ingatlah, saudara itu sedang berjalan di dalam maut. Jika saudara pada saat ini mengerjakan keinginan-keinginan daging, ingatlah, saudara sedang berjalan dengan perseteruan dengan Allah. Jika saudara juga melakukan keinginan-keinginan daging itu, maka saudara juga melakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, hidup di dalam roh berarti hidup di dalam Dia, mengikuti, melakukan apa yang dikatakan oleh Allah itu sendiri. Hidup di dalam roh tidak mudah lagi tersinggung. Hidup di dalam roh tidak mudah lagi sakit hati. Hidup di dalam roh tidak lagi pendendam. Hidup dalam roh tidak lagi egois melakukan kehidupan sendiri. Tetapi hidup di dalam roh penuh dengan kasih. Hidup di dalam roh penuh dengan pemaaf. Hidup di dalam roh peduli dengan orang lain. Semua hidupnya berbuahkan kebenaran di dalam Dia. Jangan katakan roh Tuhan ada padaku, kita masih hidup di dalam kedagingan. Jangan katakan roh Tuhan ada padaku, kita masih hidup di dalam pendendaman. Jangan katakan roh Tuhan ada padaku, kita masih hidup di dalam si raja tega, tidak peduli dengan orang lain, menghina orang lain, mencari kekuasaan-kekuasaan, menindas orang lain. Jangan katakan demikian bahwa roh Tuhan ada padaku. Mari berilah dirimu untuk dituntun oleh Roh Kudus. Mari berilah dirimu supaya kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus, bahwa kita ini bukan milik dunia ini, bahwa kita ini tidak selamanya berada di dunia ini, karena kita adalah milik Kristus, karena kita adalah milik Allah, bahwa kita adalah hidup di dalam daging, tidak lagi hidup di dalam roh. Kita harus hidup di dalam roh. Dang mangulu di bagaikan kedagingan behita manginang.
tinggalkan semua sifat kedaginganmu itu, kalahkan itu dengan di dalam roh. Pasti Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan pasti membimbing kita di setiap langkah kita. Amin. Kita berdoa. Mulyati Tuhan, di asidot holong ni rohami. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam roh, melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan, terkadang di dalam hidup kami ini kami sering melakukan yang tidak berkenan kepadamu. Kami sering melakukan kenikmatan-kenikmatan duniawi ini, sehingga hidup kami dikendalikan oleh kuasa dunia ini Tuhan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap mengerjakan, melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, melakukan kebenaran-Mu. Kami saling peduli sesama kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para jemaat-Mu HKBP Pekanbaru ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang ingin menerima pemberkatan nikah. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan mereka. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesehatan, supaya rumah tangga mereka Tuhan menjadi rumah tangga yang takut akan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, buat anak-anak-Mu pada saat ini yang sedang sekolah, sedang kuliah, sedang mengalami pekerjaan mereka, mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Kiranya Tuhanlah menunjukkan jalan yang terbaik, memberikan kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka. Segala hidup kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan. Kasih Allah dari surga, sukacita yang bahagia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar kami tetap menyadari bahwa kami telah dipermandikan dengan Allah dengan penuh keyakinan. Kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik, dan tegarkan hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan agar kami Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini akan sangat rusak, tanpa daun pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madita Saluna. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.